Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Ritual Tarik Bayi. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Nenek yang dia temui di luar, secara tiba-tiba, muncul di dalam kamar. Dia muncul tepat di sebuah busri yang sedang tertidur dengan pulas. Wajahnya yang tadinya tersenyum, kini berubah menjadi menyeringai. Urat-urat kecil muncul di dalam wajahnya yang keriput, bersamaan dengan rambut putihnya yang terurai begitu saja di wajahnya. Nenek itu terlihat menyeringai ke arah Mang Darman yang ada di tirai kamar. Dia muncul sambil mengusap perut busri yang semakin membesar, sambil memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan. "Jang!" Tiba-tiba nenek itu berkata kepada Mang Darman, sambil tertawa kecil. "Bayinya akan aku bawa ya." Hahaha. Jantung Mang Darman semakin berdetak dengan kencang. Nafasnya yang dia keluarkan pun semakin berat, ditambah dengan keringat dingin yang secara perlahan muncul dari wajahnya. Tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Rasa shock yang dia alami membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandangi Busri yang masih tertidur dengan pulas di sana. Dan ketika dia baru sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu, tiba-tiba saja, "Sri, bangun Sri, bangun!" Mang Darman berteriak dengan kencang. Seketika hal itu menggema di seluruh kamar dan membuat nenek itu langsung mundur secara perlahan dan menghilang begitu saja. Busri yang pada saat itu sedang tertidur langsung terbangun. Dia langsung melihat ke arah suaminya yang kini berdiri di depan kamar dengan wajahnya yang pucat sambil terkantuk-kantuk. Dia bertanya sebenarnya apa yang terjadi, sehingga membuat dia harus berteriak sekeras itu. Namun Mang Darman hanya berlari mendekat padanya dan memeluknya dengan erat, tanpa menjawab apapun. Apa yang terjadi terhadap Busri serta Mang Darman di rumah itu? Ternyata tidak terjadi satu hari saja. Selama dia berada di rumah, ada saja hal-hal yang membuat mereka menggelengkan kepalanya dan merasa tidak percaya atas apa yang sedang terjadi di sana. Dimulai dari sayur-sayuran yang tiba-tiba membusuk dan tidak digunakan untuk memasak. Padahal dia ingat bahwa istrinya sendiri yang berbelanja sayuran itu. Tepat tadi pagi. Tadi pagi dari tukang sayur yang lewat ke depan rumahnya. Belum lagi ketika malam. Tiba-tiba suasana rumah menjadi mencekam. Seperti ada yang mengawasi di seluruh ruangan. Sehingga Mang Darman harus terus-terusan terjaga setiap malam. Agar Busri tidak diganggu lagi oleh sosok yang sangat mengerikan itu. Tiba-tiba ada benda di dapur yang jatuh. Dan itu sudah terjadi ketiga kalinya. Mang Darman ingin sekali mengecek benda apa yang terjatuh. Namun dia takut apabila dia meninggalkan istrinya, nanti akan terjadi hal yang mengerikan, seperti malam-malam sebelumnya. Dengan perasaan takut, dia terus-terusan terjaga. Meskipun semakin malam, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu yang tiba-tiba mati dan menyala terus-terusan. Adanya hembusan angin dingin yang menusuk kulitnya, diiringi dengan bau busuk yang menyengat dari arah dapur ke arah kamar. Belum lagi ada suara duk, duk, duk. Suara seseorang yang sedang memukul-mukul tembok, yang terus mengganggunya setiap malam. Suara itu benar-benar mengganggunya. Bahkan Mang Darman marah dan mencari tahu siapa yang memukul-mukul tembok rumahnya. Namun ketika dia keluar, suara itu tiba-tiba menghilang
lenyap begitu saja. Kakakku yang tidur di rumah pun mendengar bagaimana suara-suara gaduh itu terdengar dari rumah Bu Sri. Juga dia melihat Mang Darman yang sedikit aneh. Karena wajahnya kini menjadi pucat, seperti kurang tidur, ketika sedang menjaga istrinya. Bahkan terkadang kakakku sering mendengar suara nenek-nenek yang terkekeh di depan rumah Bu Sri, seperti sedang menunggu sesuatu di sana. Namun ketika kakak melihat dari jendela rumah, suara dari nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja, dan berganti dengan suara dari benda-benda yang dilempar ke sana kemari dari dalam rumah. Pak, apakah kita minta bantuan orang lain saja? Soalnya gangguan-gangguan ini nampaknya semakin menjadi-jadi setiap hari, Pak. Kata Bu Sri yang kini nampak lemas dan lesu atas apa yang terjadi pada dirinya dalam beberapa hari ini. Bang Darman hanya menggelengkan kepalanya. Dia yang awalnya ingin meminta bantuan Bapak, nampaknya enggan untuk meminta bantuan sebelum dirinya pulang ke rumah. Karena tidak mungkin dia meminta bantuan kepada ibu yang statusnya masih hamil besar, seperti istrinya. Rasa malu akan keluarganya yang sering kali dibantu oleh keluargaku, membuat mereka hanya menutup diri akan masalah ini. Hal itu pun terjadi ketika Bu Sri bertemu dengan ibu. Dia kini hanya menjawab seperlunya ketika ibu sedang bertanya. Meskipun terlihat dengan jelas perubahan yang terjadi kepada dirinya. Wajahnya semakin pucat. Ada kantung mata hitam di kelopak matanya. Bahkan tubuhnya kini sedikit agak kurus. Tidak seperti sebelumnya. Bahkan dia sering mengeluh kesakitan di arah perutnya. Dan hal itu semakin lama semakin membuat dirinya susah untuk berjalan. Sehingga kini dia sering menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan suaminya. Perutnya pun kini menjadi aneh. Tidak seperti orang hamil pada umumnya. Perutnya menggelambir ke bawah, seperti perut seseorang bapak-bapak yang gemuk, yang penuh dengan lemak. Bu Sri nampaknya tidak sadar hal itu, karena mungkin ini adalah kehamilan pertamanya, sehingga dia tidak menyadari perubahan yang terjadi kepada dirinya. Beberapa kali ibu menyarankan untuk pergi berobat ke puskesmas, sebagai tetangga dan seorang yang sudah dianggap sebagai saudara baginya. Dia menawarkan untuk memakai mobil bapak, agar diantar ke puskesmas, apabila bapak sudah pulang. Namun Mang Darman menolak halus ajakan itu. Entah karena dia malu selalu ditolong oleh keluargaku, atau memang dia tidak mempunyai biaya yang cukup. Karena jarak dari rumah kita berdua ke arah puskesmas, harus menempuh jarak berjam-jam, agar bisa sampai di sana. Apalagi dengan jalan yang berbatuan, dan harus melewati beberapa bukit dengan jalanan yang menanjak. Apalagi dengan jalanan yang berbatuan, dan harus melewati beberapa bukit dengan jalanan yang menanjak. Dia takut akan berpengaruh dengan kondisi si bayi, yang kini ada di dalam kandungannya. Penolakan itu hanya bisa ibu terima begitu saja. Dia tidak bisa memaksa. Karena Mang Darmanlah yang bisa memutuskan apapun yang terjadi kepada istrinya. Kini tepat di hari Selasa, Bapak datang dari arah gang. Dia kembali disambut oleh anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri. Bapak yang datang langsung bertanya kondisi Bu Sri, dan ibu memberitahukan semuanya, termasuk kondisi Mang Darman sekarang. Bapak mau langsung ke rumah Bu Sri? Tanya ibu pada saat itu. Nanti Bu, istirahat dulu. Nanti agak sorean kita ke sana. Sekalian ngasih gula aren yang Bapak dapat dari gunung buat mereka. Jawabnya sambil melepas kemejanya. Ibu kemudian mengangguk. Dia akhirnya pamit untuk kembali beraktivitas di rumah. Sedangkan Bapak setelah berganti baju, dia langsung duduk-duduk terlebih dahulu di atas dipan. Pandangannya tertuju ke arah rumah Bu Sri, yang kini tertutup dengan rapat. Tidak biasanya rumahnya tertutup seperti itu.
karena rumah Bu Sri biasanya selalu terbuka dengan lebar, sehingga kita pun tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Tanpa ada pikiran apapun, dia akhirnya duduk sambil mendengarkan radio dan merokok sambil melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri. Namun entah suatu kebetulan atau memang sudah harus ditemukan, Yana dan Ading yang merupakan kedua kakakku seperti melihat sesuatu di bawah pohon mangga. Mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah pocong kecil yang ujung pocongnya menyumbul keluar tanah. Sontak kedua kakakku langsung menggalinya dan menemukan pocong kecil itu. Bahkan dia membuka tali pocongnya sehingga isinya terlihat. Pocong kecil itu sangatlah harum sekali. Wanginya sama dengan apa yang kakak cium pada malam itu. Tepat ketika dia melihat bayangan seseorang di belakang pohon mangga. Seperti saat ini. Pocong itu terlihat sangat kotor. Karena mungkin ditanam di dalam tanah. Bahkan ada beberapa bercak darah yang masih menempel. Dan sudah mengering di sana. Di dalamnya ada secari kertas kuno. Dengan bahasa yang tidak dia mengerti. Seperti bahasa Sunda lama. Yang dicampur dengan bahasa lain. Lalu ada kembang 7 rupa yang menutupi kertas kuno itu, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Bahkan kakakku yang kedua, sampai merinding ketika menemukan hal tersebut. Seketika mereka langsung membawanya ke bapak yang sedang duduk di depan rumah. Mereka berlari dan memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu di pohon mangga itu. Jujur bapak langsung shock setelah dia melihat benda tersebut. Dia langsung menatap benda itu sepersekian detik dan langsung menoleh ke arah rumah Bu Sri. Kegaduhan yang terjadi di depan rumah rupanya membuat ibu keluar. Dia langsung melihat apa yang terjadi dan kedua kakakku pun menceritakan semuanya. Ibu yang mendekati bapak penasaran dengan benda yang dia pegang. Seketika dia mengangkat tangannya dan terlihat ingin memegang benda tersebut. Pah! Secara tiba-tiba, bapak langsung memukul tangannya dengan sangat keras. Wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya melotot dengan tajam. Bahkan hal itu membuat kedua kakakku ketakutan dibuatnya. Aku dan semua anak-anak ibu tahu bagaimana wajah bapak kalau sudah marah seperti itu. Lebih baik kita semua mundur dan tidak bertanya lebih banyak apabila tidak ingin dimarahi olehnya. Siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah? Kata bapak sambil meremas pocong kecil itu. Ucap bapak sambil meremas pocong kecil itu. Ibu yang masih belum mengerti kenapa bapak marah, langsung bertanya secara perlahan. Dia mencoba membuat bapak tenang kembali, sambil mencari tahu kenapa dirinya marah-marah. Memangnya itu apa, Pak? Kenapa aku tidak boleh pegang itu? Tanya ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda itu. Sedangkan bapak yang sudah emosi, tidak menjawab apa yang ibu tanyakan. Dia langsung berdiri di sana dan berjalan ke arah rumah Bu Sri yang masih tertutup. Kedua kakakku serta ibu yang bersama kakakku yang ketiga hanya bisa melihat bapak dari rumah tanpa bisa melakukan tindakan apapun. Bapak benar-benar marah kali ini. Sambil meremas-remas pocong kecil itu dengan keras, dia langsung menuju rumah Bu Sri dan mengetuk pintunya dengan sangat keras. Darman, keluar kamu! Bapak mengetuk pintu rumah Bu Sri sambil berteriak memanggil Mang Darman. Tidak lama Mang Darman pun muncul di depan pintu rumahnya dengan kondisi yang lemas. Bapak hanya menggelengkan kepalanya ketika dia kini melihat kondisi Mang Darman yang sangat pucat pasi.
Apalagi dia begitu shock setelah melihat Busri yang telah sangat lemas dan hanya bisa terduduk di ruang tengah dengan kondisi yang memprihatinkan. Bapak langsung emosi. Pintu yang terbuka dia pukul sekencang-kencangnya sambil mengangkat pocong kecil itu. Dia langsung meluapkan emosinya. Apalagi ketika ibu berkata bahwa beberapa kali dia tolak untuk diminta tolong ketika ibu menyarankan sesuatu kepada mereka berdua. Kamu itu tidak hidup sendiri di sini, Man. Ada istriku dan anak-anakku. Untuk kamu mintai tolong. Bapak kemudian memperlihatkan pocong kecil itu kepada Busri dan juga Mang Darman. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika Bapak marah-marah di depan rumah mereka. Ini bukan gangguan hantu yang membuat istrimu tidak bisa tidur, Man. Tapi ada yang mengincar bayimu. Bapak yang mungkin tahu akan hal tersebut langsung membanting pocong kecil itu ke tanah. Terlihat dengan jelas olehnya, tepat ketika pocong kecil itu dilemparkan. Busri tiba-tiba merasa kesakitan dari dalam perutnya. Sehingga apa yang Bapak pikirkan sepertinya memang benar. Sehingga dia langsung mengangkat salah satu kakinya. Dan tidak lama kemudian, duh! Kakinya dihentakkan langsung ke arah pocong kecil itu dengan sangat kuat. Dan seketika itu juga, tolong Pak. Busri tiba-tiba kesakitan. Seperti ada sesuatu yang meremas perutnya dengan sangat keras. Tubuhnya sampai ambruk ke tanah karena rasa sakit yang dia terima. Mang Darman yang kebingungan langsung berdiri. Dia tidak mau istrinya kesakitan seperti ini. Tepat ketika Bapak menginjak pocong kecil itu. Pak, apa yang sedang Bapak lakukan terhadap istriku, Pak? Ucap Mang Darman yang berdiri dan mendekat ke arah Bapak. Namun, dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman, Bapak mengangkat tangannya dan menyuruh Mang Darman untuk diam. Setelah melihat kejadian ini, wajahnya benar-benar marah. Mang Darman pun ketakutan, sehingga dia mundur kembali ke arah Busri, yang pada saat itu masih kesakitan. Bapak benar-benar emosi, bahkan dia mengangkat kakinya lagi secara perlahan, dan menginjakkan kakinya kembali ke arah pocong kecil itu. Seketika terdengar suara jeritan dari arah Busri. Tepat ketika pocong kecil itu diinjak, perutnya benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai berguling-guling di lantai karena saking tidak kuatnya atas rasa sakit yang dia rasakan dari dalam perutnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu, tepat di depan kedua mata Mang Darman dan juga istrinya. Mang Darman berusaha untuk menghentikan Bapak, namun itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan Busri yang sampai menangis atas apa yang sedang dilakukan oleh Bapak. Sebuah tangisan dan jeritan yang benar-benar memilukan bagi dirinya dan bayi yang ada di kandungannya. Seperti banyak sekali jarum-jarum kecil yang ditusuk ke arah perutnya secara bersamaan ketika Bapak menginjak pocong kecil itu. Ibu dan ketiga kakakku yang mendengar suara jeritan tersebut, bahkan kakakku yang ketiga, langsung menutup telinganya dan berlari ke arah dalam rumah sambil menangis karena tidak kuat mendengar apa yang sedang dia dengar. Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu. Bahkan semakin lama dia menggerutu, seperti mengeluarkan amarahnya yang memuncak. Bahkan dia tidak peduli dengan kondisi Busri. Sudah Pak, sudah. Mang Darman kini terlihat sedih ketika melihat kondisi istrinya. Bagaimana tidak? Di depan matanya sendiri, dia melihat istrinya yang sedang kesakitan hingga menangis
dan dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk bisa menghentikan hal itu. Dia benar-benar ketakutan dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Apalagi setelah istrinya berguling-guling seperti itu untuk menahan sakit atas apa yang sedang Bapak lakukan di sana. Namun Bapak seperti tidak peduli akan hal itu. Dia terus-terusan menginjak pocong kecil itu. Hingga tepat ketika Bapak menginjaknya dengan kuat untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba saja, kaca rumah Bu Sri tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Hal itu tentu saja tidak diprediksi oleh Bapak dan juga orang-orang yang ada di sana. Seketika Mang Darman langsung memeluk Bu Sri untuk menahan pecahan kaca yang berembus ke arahnya. Sedangkan Bapak dia langsung mengangkat tangannya dan menahan wajahnya tepat ketika kaca rumah itu telah pecah, disertai dengan hembusan angin besar yang masuk ke dalam rumah. Bapak masih terlihat marah, bahkan emosinya benar-benar memuncak kali ini. Tanpa melihat kondisi Mang Darman dan juga Bu Sri, yang kini hanya bisa terbaring di lantai atas rasa sakit yang dia rasakan, Bapak langsung berbalik dan berjalan kembali ke arah rumah. Salah satu tangannya terangkat, seperti sedang menunjuk ke arah kedua kakakku. "Panggil Pak Roji, ada yang harus diselamatkan di sini." Sambil sedikit berteriak, dia menyuruh kedua kakakku untuk keluar kampung dan memanggil Pak Roji, yaitu dukun bayi. Karena dia tahu hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh dia seorang. Singkatnya 3 jam berlalu, Pak Roji yang dipanggil oleh kedua kakakku akhirnya telah datang. Dia datang dengan memakai kebaya berwarna hijau dengan corak kuning di ujungnya. Dia berjalan seperti biasanya, namun pandangannya tidak lepas dari rumah Bu Sri, yang kini kondisinya berantakan dengan kaca rumahnya yang pecah. "Bu," kata Pak Roji yang datang ke rumah terlebih dahulu, untuk bertegur sapa dengan saudara jauhnya, yaitu ibu yang kini menunggunya di depan rumah. Setiap kali ibu berbicara, mata Pak Roji tidak henti-hentinya menatap ke arah rumah Bu Sri, sehingga ibu pun bertanya atas apa yang terjadi sebenarnya terhadap Bu Sri. "Kenapa Bu Sri sampai seperti itu, Bu?" tanya ibuku. Pak Roji hanya menjawab sambil melihat ke arah rumah Bu Sri. "Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah?" Ibu pun mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini. Dan akhirnya ibu pun menceritakan semuanya tentang orang yang muncul dan mengetuk-ngetuk tembok rumah. Rupanya hal itu semuanya berkaitan. Namun Pak Raji terlihat masih ragu karena dia belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Bu Sri. Hingga Bapak yang menunggu di dalam rumah akhirnya pun muncul ketika Pak Raji datang. Dia menceritakan semuanya, termasuk dengan benda yang kakakku temukan. Jujur wajah Pak Roji itu tiba-tiba shock, seakan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Bapak. Bahkan dia langsung mengajak Bapak untuk mengecek keadaan Bu Sri. "Ini ada yang mengincar Bu Sri." Ibu seketika terkejut. Ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa dia diincar? Apakah itu ada hubungannya dengan suara-suara dan orang yang mengetuk tembok rumah? Pak Raji hanya mengangguk. Dia hanya berkata bahwa ibu sebenarnya bersyukur karena hal itu tidak mengincar ibu. Sadar tidak sadar, ibu mempunyai sosok yang menjaga keluarga secara turun-temurun, bahkan hingga hari ini. Sehingga ketika ada suara gaduh dari atas, mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sedangkan dengan Bu Sri,
Kondisinya sendirian dan tidak terproteksi oleh apapun. Makanya seharusnya orang yang sedang hamil harus dijaga, minimal oleh satu orang, karena menjaga dari hal-hal yang seperti ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan, namun memang sudah rencana dari seseorang terhadap Busri, kata Paraji sambil berjalan meninggalkan rumah dan berangkat ke arah rumah Busri sambil tergesa-gesa. Sinar matahari yang awalnya terik kini sudah mulai meredup dengan cahayanya yang kuning-kuningan ketika Paraji itu datang. Dengan diantar oleh bapak, Paraji berlari kecil ke rumah Busri, sedangkan ibu hanya bisa menunggu di rumah tanpa bisa mendekat ke rumah Busri. Namun langkah kaki yang awalnya tergesa-gesa mendadak berhenti tepat ketika dia berada di depan rumah. Dia seperti merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ketika dia melihat Busri dan Mang Darman yang kondisinya lemas dan pucat, seketika dia langsung berbalik ke arah bapak. Wajahnya yang awalnya baik-baik saja langsung berubah dengan cepat. Bahkan dia berteriak kepada bapak yang masih saudara dengannya. "Kenapa kamu tidak memberitahu dari kemarin? Ini sangat berbahaya." Paraji benar-benar marah. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat keadaan Busri. Sedangkan bapak dia hanya terdiam. Dia juga tidak tahu kenapa hal seperti ini bisa menimpa tetangganya yang sudah dianggap sebagai keluarga. Paraji langsung berbalik. Dia langsung masuk dan menuju ke arah kamar. Matanya melirik ke segala arah. Dalam tatapan matanya, dia seperti sebuah kegelapan yang nyata. Meskipun sinar matahari sore masih bisa menerangi rumah itu dengan cahayanya yang hangat. "Bawa keluar semua barang yang ada di kamar. Soalnya tubuh Sri harus dibersihkan sekarang," ucapnya dengan nada yang tinggi kepada Bapak dan Mang Darman. Bapak dan Mang Darman hanya mengangguk. Dan ketika mereka mendekat ke arah kamar, tiba-tiba Paraji yang panik atas kejadian ini langsung menunjuk bapak lagi untuk keluar dan memanggil anak-anaknya. "Panggil juga dua anakmu. Kita tarik lagi bayi yang sudah hilang di tubuh Sri ini," ucap Paraji kepada bapak. Semua yang ada di sana langsung terkejut atas apa yang diucapkan Paraji. Seperti ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka percayai atas apa yang diucapkan. Maksudnya apa? Kenapa bayinya bisa hilang?" kata Mang Darman yang panik. Dia langsung melirik perlahan ke arah Busri yang masih terasa lemas. Namun hal itu kembali dipertegas oleh Paraji. Dia kembali berkata dengan sebuah penekanan bahwa apa yang dia katakan memang sudah benar terjadi. "Bayi yang dikandung istrimu sudah hilang, Darman. Sudah hilang beberapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu," ucap Paraji. Mang Darman kembali menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah sebuah kemustahilan yang tidak mungkin terjadi kepada manusia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa bayi yang sudah ada, bahkan aku sendiri bisa merasakan ketika menyentuh perutnya, bisa hilang dalam beberapa hari ini, ucapnya dengan nada yang tidak percaya. Namun Paraji seperti tidak memperdulikan keraguan Mang Darman. Dia malah menyuruh Busri untuk duduk di kursi yang ada di sana. Dengan tubuhnya yang lemas, serta dibantu Mang Darman, dia akhirnya duduk. Seketika Paraji pun mendekat dan memegang perut Busri secara perlahan. Busri terlihat menggeliat. Tubuhnya seperti sedikit kesakitan ketika tangan Paraji itu menyentuh perutnya. "Diam, Neng. Diam. Tahan.
kata Paraji kepada Busri dengan nada yang sedikit marah. Paraji hanya mengusap-ngusap perut Busri. Tatapannya terlihat serius. Bahkan beberapa kali dia menoleh ke setiap sudut kamar. Setiap kali dia mengusap perutnya, mulutnya tidak henti-henti bergumam, seperti sedang membacakan sesuatu atas apa yang terjadi di rumah ini. Dan pada usapan ketiga, tangan Paraji langsung menekannya dengan sangat keras. Dia sampai menggertakkan giginya untuk menekan perut Busri. Sontak Busri langsung berteriak kembali. Dia benar-benar tidak kuat atas rasa sakit yang dia rasakan. Ah! Wajahnya yang pucat dan bercampur dengan keringat, serta air mata, langsung terlihat jelas. Perih, benar-benar perih, atas apa yang Busri rasakan sekarang. Tubuhnya benar-benar disiksa, sehingga dia terus-menerus merasakan rasa sakit yang ada di dalam perutnya. Tangan Paraji yang sedang menekannya, kini bergerak secara perlahan ke arah kemaluannya. Matanya terus melotot ke segala arah. Mulutnya terus bergumam. Bahkan salah satu tangannya yang lain, seperti sedang melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Seperti menepuk-nepuk kursi tempat Busri duduk, atau memukul-mukul lantai yang ada di dekatnya. Secara pelan tangan itu bergerak ke arah kemaluannya, dengan teriakan dari Busri yang semakin menjadi-jadi. Bahkan Mang Darman yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memegang Busri, sambil menatap perut Busri yang secara pelan-lahan, kini telah menjadi kempes. Perutnya yang awalnya gemuk akibat ada bayi di dalamnya, kini secara perlahan-lahan kempes seperti sebuah balon yang kosong, yang ditekan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Tidak lama tepat ketika tangan Paraji itu sampai ke kemaluannya, tiba-tiba saja Paraji itu menekan dengan sangat kuat, sambil menghirup nafas panjang. Seketika sebuah cairan berwarna bening muncul disertai dengan bercak-bercak darah yang keluar begitu saja dari kemaluannya. Cairan itu berbau busuk, persis seperti bau yang sering kali tercium oleh Mang Darman ketika sedang berada di rumah saat menemani istrinya. Busri yang melihat hal tersebut langsung menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya atas apa yang sedang terjadi. Hatinya benar-benar hancur. Dia tidak percaya bahwa hal ini terjadi kepada tubuhnya. Bayi yang dia rawat selama beberapa bulan lamanya kini menghilang, dan dia hanya melihat perutnya yang kempes seperti sedia kala. Yang terlihat hanyalah perut yang menggelambir, seperti orang yang baru saja melahirkan. Sedangkan Mang Darman yang merupakan suaminya hanya bisa memeluknya dengan erat. Rasa sedihnya akan hilangnya bayi yang ada di dalam kandungannya membuat dirinya pun menjadi sedih, sehingga dia hanya bisa memeluk istrinya dan merasakan kesedihan yang sama dengannya. Apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seseorang yang ingin mendapatkan keturunan, namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual tarik janin. Sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengincar Busri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungannya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya, karena bayinya masih berada di alam lain dan belum dipindahkan kepada perut wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut.
Karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa, yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya, agar bayinya bisa muncul dan lahir dari wanita yang sudah ditentukan ketika ritual ini berlangsung. Begitulah penuturan Paroji. Semuanya hanya terdiam. Rasa tidak percaya seketika muncul dari diri mereka masing-masing atas apa yang Paroji bicarakan. Kalian boleh percaya apa tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian, kata Paraji sambil menunjuk ke arah Busri yang masih terus menangis. Apa yang terjadi kepada Busri mungkin pernah ada dan terjadi di luar sana, dan aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini agar bisa membuat para calon ibu agar lebih waspada, karena hal ini bisa mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa bagi Busri bayi yang pernah dikandungnya. Semoga mereka bisa tenang di sana. Dan untuk kalian semua, agar lebih waspada lagi. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.